Bagaimana kabarnya adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yuk kita nyanyikan sama-sama 25 Nabi dan Rasul. Wahid, Isnani, Salasa. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana yang ganteng? Mana yang cantik? Ini yang cantik. Mana yang hebat? Ini yang hebat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat TV 10 di rumah semuanya sehat? Alhamdulillah, pasti semuanya sehat ya. Gimana hari ini, semuanya kuat ya? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Apalagi setelah lebaran pasti kita semuanya dalam kondisi bahagia. Ya, ada nggak yang sedih ketika pas lebaran? Enggak ya, pasti semuanya seneng karena keluarganya berkumpul, bajunya baru-baru ya. Kamu kemarin beli baju baru ketika lebaran berapa? Beli berapa? Beli berapa? Oh 2, Masya Allah 2. Mas Aldan kemarin lebaran baju barunya beli berapa? 4, Masya Allah beli 4. Mas Piko beli berapa? Beli 2. Kamu Mbak beli berapa baju barunya? Baru 6. Wah 6. Alhamdulillah. Nah biasanya ketika pas lebaran ya, ketika habis sholat Idul Fitri selesai, biasanya kita ngapain? Ayo biasa ngapain? Apa? Dapat uang. Biasanya keluarga kemudian tetangga semuanya saling berkumpul ya, datang antara ke rumah satu ke rumah yang lainnya untuk saling apa? Maafan ya. Sahabat TV 10 juga sama ya, ketika lebaran pasti di rumah ya rame, banyak keluarga dan saling memaafkan. Karena memang kita semuanya umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk saling memaafkan. Nah, adik-adik semuanya dan sahabat TV 10 semuanya yang ada di rumah, hari ini Kak Firman akan bercerita tentang salah satu nabi yang sangat pemurah. Meskipun dia pernah dizolimi ya, disakiti, tapi dia memaafkan semua kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudaranya. Wah, tahu nggak nabi siapa? Nabi Muhammad. Hari ini kita berkisah tentang Nabiullah, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ya, sudah siap mendengarkan? Teman-teman semuanya di rumah sudah siap? Baik, cerita kita mulai. Adik-adik semuanya, Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah seorang nabi, anaknya atau putranya dari Nabi siapa? Yakub alaihissalam, keturunan dari Bani Israel ya. Dan beliau ini juga cucunya nanti kalau ke atas itu ke Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Yusuf kecil, adik-adik semuanya itu mempunyai 11 saudara. Wow, berapa? Wah, 11 saudara, banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Nah, suatu ketika adik-adik semuanya, Yusuf kecil, beliau bermimpi. Dia dalam mimpinya beliau didatangi oleh 11 bintang, kemudian ada satu matahari dan bulan. Mereka kemudian datang ke mimpinya Yusuf alaihi salam. Kemudian diceritakanlah mimpi tersebut kepada ayahnya, dan ternyata ayahnya punya firasat bahwa Yusuf ini anaknya itu suatu saat nanti akan menjadi seorang nabi. Sehingga ayahnya yaitu Yakub alaihissalam ya, beliau kemudian apa teman-teman?
Nah, beliau mengidolakan Yusuf dan memanjakan Yusuf sampai ini menjadikan iri hati kepada siapa? Saudara-saudaranya. Ya, karena apa? Karena ayahnya menaruh perhatian yang lebih kepada siapa? Yusuf. Sehingga membuat iri hati kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kemudian mereka mengadakan rapat kecil. Rapat kecil. Kira-kira bahas apa ya? Mereka kemudian apa? Membicarakan tentang Yusuf. Saudara-saudaraku semuanya, masa adik kita Yusuf ya dimanjakan sama ayah kita? Kita kadang nggak dipedulikan. Yusuf nggak adil sekali ayah kita. Yusuf senantiasa suka dimanja sama ayah. Aku jadi gemes. Ada kemudian yang punya ide. Bagaimana kalau Yusuf kita asingkan dari keluarga kita saja? Bagaimana caranya? Kita bawa Yusuf ke suatu tempat dan kita tinggalkan dia di sana. Bagaimana, setuju? Ternyata saudara-saudaranya semuanya pada setuju. Hingga suatu ketika, di suatu hari, saudara-saudara Yusuf kemudian bilang kepada ayahnya, yaitu siapa? Yakub. Ayah, bagaimana kalau adik kita yaitu Yusuf kita ajak jalan-jalan, ayah? Kita pengen bermain-main di luar rumah. Sebenarnya Yakub ayahnya itu sudah menaruh curiga, kepada saudara-saudara Yusuf. Dia merasa khawatir kalau nanti Yusuf akan dicelakai. Tapi karena didesak oleh saudara-saudaranya Yusuf, akhirnya ayahnya pun mempersilahkan. Ya, baiklah, silahkan kalian bawa Yusuf, tapi ingat jaga Yusuf ya baik-baik ya. Oke ya. Akhirnya Yusuf pun dibawa pergi sampai di suatu tempat. Mereka melihat ada sebuah sumur. Tahu nggak sumur apa? Sumur yang dalam pastinya ya. Nah ya, kemudian ada yang bilang, lihat ada sesuatu yang ada di dalam sumur, lihat ada ikan. Wah, ikannya ada matanya 2. Kemudian pada lihat, Yusuf pun juga lihat. Mana? Ketika Yusuf melihat, Yusuf kemudian didorong oleh saudara-saudaranya dan jatuh ke dalam sumur yang gelap, teman-teman. Tapi sebelumnya pakaiannya Yusuf sudah dilepas terlebih dahulu. Ya. Dan ketika Yusuf sudah berada di sumur, saudara-saudaranya ya melumuri bajunya Yusuf ya dengan darah binatang. Dan mereka pulang mengaku kalau Yusuf sudah dimakan oleh binatang. Dengan bukti bajunya sudah berlumuran darah. Nah, Nabi Yakub sebagai ayahnya mereka pun mempercayai apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf sendirian, adik-adik, di dalam sumur yang gelap. Tapi kira-kira Yusuf takut enggak? Takut enggak? Kalau kamu di dalam lubang yang gelap, sumur yang gelap atau ruangan yang gelap, kira-kira takut enggak? Takut. Takut sama siapa? Wah, kalau kita anak soleh dan soleha dan sahabat TV 10 semuanya, kita takutnya sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, ketika Yusuf sudah ditinggal sendirian, ternyata ada rombongan musafir. Rombongan apa? Musafir yang mereka berhenti di sebelah sumur tersebut. Biasanya kalau rombongan musafir datang ya, kemudian dia istirahat, dia pengen minum. Nah, pengen apa, Mbak? Minum. Akhirnya kemudian timbanya dimasukkan ke dalam sumur. Bung. Kemudian dikerek timbanya. Kok berat sekali? Jangan-jangan ada ikan raksasa nih di dalam sumur. Ternyata begitu sampai di atas ada seorang anak kecil. Namanya Karina. Oh, bukan Karina. Namanya siapa? Yusuf. Ternyata Yusuf, teman-teman. Dia sudah kedinginan. Ada anak kecil. Nah, adik-adik, singkat cerita, Yusuf kemudian dibawa ke kota Mesir. Dan ternyata rombongan musafir itu, para pedagang itu, adik-adik semuanya, ya,
Meskipun mereka itu baik ya karena sudah menolong Yusuf, tapi kemudian Yusuf malah dijual. Kok dijual ya? Karena dulu masih ada zamannya perbudakan, menjual orang untuk apa? Dipekerjakan. Yusuf kecil kemudian dijual kepada seorang, dan dia menjadi seorang menteri ya, dijual kepada seorang menteri di kerajaan Mesir, di negara Mesir. Wah, namanya siapa? Kiftir. Siapa? Dijuallah Yusuf kepada Tuan Kiftir yang beristrikan Zulaikha. Nah, adik-adik, kemudian ketika Yusuf alaihissalam ya, Yusuf kecil, dia bersama dengan Kiftir, bertahun-tahun hidup dengan Kiftir ya, dan dia menjadi seorang pemuda yang gagah dan sangat tampan, adik-adik. Nah, tapi kemudian Yusuf difitnah oleh istrinya siapa? Istrinya siapa? Istrinya Kiftir. Sehingga ketika Yusuf difitnah, akhirnya dia diapakan? Ingin tahu? Ingin tahu diapakan? Ya. Ingin tahu? Kalau ingin tahu dan sahabat TV 10 ingin tahu, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke. Ya, kembali lagi dengan Kak Firman. Kak siapa? Kak Firman. Bukan Kak Preman ya. Nah, sahabat TV 10 yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi kisah tentang siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nabi Yusuf alaihissalam difitnah oleh istrinya Kiftir yang bernama siapa? Zulaikha ya. Dibilang bahwa Yusuf telah menggoda Zulaikha, sehingga apa? Yusuf kemudian dikenakan sanksi berat, yaitu di penjara, adik-adik. Ketika Yusuf di penjara, di dalam penjara dia senantiasa berbuat kebaikan kepada para penghuni penjara. Nah, pada suatu hari, teman-teman semuanya, ya, Raja Mesir ketika itu dia bermimpi. Tahu nggak mimpi apa? Mimpi buruk apa mimpi jelek? Mimpi buruk apa mimpi baik? Mimpi buruk. Raja Mesir ketika itu bermimpi buruk. Dia bermimpi ada 7 ekor unta ya, dimakan oleh 7 ekor sapi dimakan oleh 7 ekor sapi kurus dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk. Wah, tahu nggak artinya apa itu? Nggak tahu? Wah, ya, tidak ada yang tahu. Raja Mesir kemudian mengumpulkan semua orang-orang pinter di aula dan ditanyakan, para dukun-dukunku, batuk, adakah kalian tahu? Aku semalam bermimpi, yaitu ada 7 ekor sapi yang kurus dimakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ada yang tahu? Mereka nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu satupun. Ternyata ada satu orang yang dulu pernah dia itu berjumpa dengan Yusuf ya di tahanan. Dan Yusuf ini pandai dalam menafsirkan mimpi. Kemudian satu orang itu berkata kepada sang raja, sang raja, ada satu tahanan di penjaramu, wahai sang raja, namanya Yusuf. Dia pandai sekali untuk menafsirkan mimpi. Coba sang raja minta tolong kepadanya. Dia orang yang baik di dalam penjara. Wah, raja kemudian manggil Yusuf dan diberitakan tentang mimpinya. Apa jawab Yusuf, adik-adik? Yusuf menyampaikan kepada sang raja, hai sang raja, mimpi sang raja ini menandakan bahwa kerajaan ini besok, negeri ini selama 7 tahun akan subur, ya, panen di mana-mana. Tapi 7 tahun kemudian akan mengalami musim kekeringan atau musim paceklik. Maka dari itu sang raja bersiap-siaplah agar besok ketika musim 7 tahun musim paceklik kita tidak merasakan
paceklik, merasakan apa? Paceklik ya. Dengan apa? Dengan cara menimbun ataupun mengumpulkan bahan-bahan makanan ya, seperti itu. Nah, itu salah satu solusi yang diberikan oleh Yusuf. Nah, adik-adik, kemudian singkat cerita ya, karena kepintaran Yusuf, kecerdasan Yusuf memberikan solusi dan lain sebagainya, Yusuf pun kemudian diangkat menjadi menteri keuangannya raja, karena dia bisa mengatur kerajaan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ketika 7 tahun sedang panen, Yusuf kemudian panennya tidak dihabiskan, tapi sebagian ditimbun untuk persiapan nanti 7 tahun ketika musim paceklik. Ternyata betul apa yang ditafsirkan oleh Yusuf. Musim paceklik pun datang. Tapi ketika negeri-negeri yang lain mereka merasa kekurangan, kekeringan dan lain sebagainya, negeri Mesir tidak merasakan imbasnya sama sekali, karena mereka sudah punya timbunan bahan makanan pokok. Dan ternyata banyak yang datang ke Mesir untuk minta bantuan. Salah satunya adalah tempat yang dinaungi oleh Nabi Yakub dan juga keluarganya saudara Yusuf. Mereka kemudian datang ke Mesir untuk minta bantuan. Saudara-saudaranya Yusuf, mereka datang ke Mesir dan menghadap kepada sang raja. Dan di situ juga ada Yusuf. Mereka tidak tahu kalau yang menjadi menteri keuangannya adalah Yusuf, karena dulu Yusuf masih kecil, sekarang sudah dewasa, sangat tampan dan ganteng. Wah, tapi Yusuf tahu kalau mereka ini adalah saudara-saudaranya Yusuf. Yusuf kemudian menyampaikan kepada mereka, kepada keluarganya. Apakah kalian tahu seorang anak yang pernah kalian jatuhkan ke sumur? Mereka tahu. Ya, kami tahu. Itu adalah adik kami Yusuf dan kami sangat menyesal. Kalian tahu itu adalah saya. Apakah engkau Yusuf? Iya. Yusuf, kami minta maaf Yusuf, karena dulu ketika kamu masih kecil, kami sudah jahat kepadamu, kami iri kepadamu karena kamu mendapatkan perhatian yang lebih dari ayah kita. Kira-kira Yusuf memaafkan apa tidak? Yusuf kemudian memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya ya. Akhirnya pun Yusuf memerintahkan, "Wahai kakak-kakakku semuanya, jemputlah ayah kita ya, dan bawalah ke sini. Kita tinggal di sini ya. Aku sediakan rumah untuk kalian, untuk kita semuanya. Aku memaafkan apa yang sudah kalian lakukan kepadaku ketika aku masih kecil dulu." Masya Allah, sangat mulianya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun dia sudah ketika kecil dia sudah dizolimi ya, dijatuhkan ke sumur ya, berhari-hari sendirian, kakaknya tidak ada yang menolong, satupun tidak ada yang menolong, sampai dia kemudian dewasa tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Tapi Masya Allah, Yusuf meskipun sudah didolimi oleh kakak-kakaknya, dia kemudian memaafkan dan tidak ada rasa dendam ya Mas Aldan, tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf kemudian mengajak mereka untuk apa? Untuk pindah dan berada di samping Yusuf alaihi salam. Itulah akhlak mulianya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah, adik-adik ya, dan juga teman-teman TV 10 yang ada di rumah ya, dari kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, apa hikmah yang bisa kita petik, kita ambil? Yang pertama adalah selalu memaafkan kepada siapapun ya, kita harus memaafkan ya, meskipun kita yang benar tetap kita harus memaafkan. Kalau kita dizolimi ya, dicaci, dihina, tidak usah kita balas ya, tidak usah kita balas, kita maafkanlah dia insya Allah, dan kita doakan ya, kita doakan semoga orang yang mendolimi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka ketika pas Lebaran semua saling memaafkan ya, karena muslim satu dengan muslim yang lainnya kalau bertemu, berjumpa, bersalaman, maka akan gugur dosa-dosa di antara keduanya. Mas Viko dan Mas Aldan ketika bertemu mengucapkan salam kemudian bersalaman, maka akan gugur dosa-dosanya di antara kalian berdua.
yang dulu mungkin pernah punya salah antara satu dengan yang lainnya, ketika memaafkan, ya saling berjabat tangan, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka tradisi kita ketika habis Lebaran semuanya saling berkunjung dan saling maaf memaafkan. Berharap semoga semua dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam apa? Hilangkan rasa dendam, ya. Nabi Yusuf apakah dia dendam? Tidak, teman-teman semuanya, ya, dan sahabat semuanya di TV 10 yang ada di rumah. Nabi Yusuf tidak dendam sama sekali, ya. Dia rasa sayangnya, rasa maafkannya lebih besar daripada rasa dendam. Kalau kita mungkin boleh jadi bisa dendam, ya, tapi Nabi Yusuf Masya Allah. Nah, kita ikuti, ya, perilaku baik daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, jangan sampai kita iri hati, bahkan sampai dengki, ya. Jangan seperti siapa? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dia iri, ya, dia dengki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita nggak boleh, ya, tidak boleh iri hati dengan siapa? Dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun kita tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki. Nah, iri hati termasuk akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Akhlak yang buruk. Tapi boleh loh kita iri hati pada beberapa hal. Apa itu? Iri hati kalau ada orang lain apa? Dia ibadahnya lebih kencang. Wah, contoh misalkan Mas Aldan lihat Mas Viko. Viko ini kalau sholat kok, ya Allah, habis sholat wajib terus sholat sunnah. Aku harus lebih baik. Nah, itu boleh iri hati seperti itu, ya. Dan juga ketika orang lain bersedekah lebih banyak, kita juga boleh iri. Wah, ini Aldan kalau sodako kok setiap hari ya. Kalau aku malah suka jajan terus, aku besok nggak boleh. Aku harus lebih banyak sodakohnya daripada Mas Aldan. Nah, itu boleh iri hati dalam hal kebaikan. Tapi kalau dalam hal yang lain tidak boleh. Nah, sahabat TV 10 dan adik-adik semua yang ada di sini, demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya dan semoga kita menjadi orang pribadi yang suka memaafkan. Seperti juga Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang sangat penyayang dan sangat murah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Bahkan kepada orang yang pernah menyakiti Nabi Muhammad saja, beliau memaafkan dengan tulus. Ya. Ini saja teman-teman semuanya dan sahabat TV 10, semoga bermanfaat kisah dari Kak Firman. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan kisah-kisah yang lainnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.